pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Robi Pradana dalam acara Dialog Siang. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang terpercaya, khususnya dengan tema yang berbeda-beda setiap harinya. Dan hari ini sebelum kita membahas tentang tema, saya akan mengingatkan untuk Anda selalu update di sosial media Dialog Siang yang terbaru. Langsung saja Anda cek di Instagramnya di @dialogsiang.atv. Di situ sudah ada beberapa postingan terbaru, termasuk juga ketika Anda ingin mendapatkan informasi mengenai informasi narasumber atau mungkin berbagai motivasi yang membuat Anda lebih semangat untuk membuat sebuah agribisnis tentunya ya. Nah, untuk YouTube juga bisa Anda cek juga ya di Agropolitan Spasi Televisi. Di Google juga Anda cek juga untuk website kami di agropolitan.tv. Nah, itu dia untuk beberapa sosial media yang sudah ada dan sudah tertera yang bisa Anda akses dari HP Anda. Nah, hari ini pemirsa kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang terpercaya yang hari ini sudah hadir ini jauh-jauh ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang juga dari Situbondo. Luar biasa sekali bersama-sama kita hadir dengan sebuah tema yang kita bahas hari ini, yaitu ada POC atau POC, pupuk organik cair, dan juga bahan alternatif di mana sekarang ini memang cukup kita rasakan atau berbagai petani rasakan untuk pupuk memang cukup meresahkan. Oleh karena itu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Ibu Insinyur Tini Siniati Kusno MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya. Beliau adalah penyuluh ahli utama BPTP Jawa Timur pemirsa. Dan juga ada Bapak Junaidi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Ini ada Pak Juna ini adalah petani inovator Dinas KP dan Pertanian Kabupaten Situbondo. Ya. Luar biasa, ini dari Surabaya dan Situbondo jauh-jauh ke sini nih, luar biasa. ya kita kalau misalnya kita berbincang-bincang atau berbicara mengenai kejadian yang selama ini sedang berlangsung, yaitu kenaikan harga pupuk nih Bapak Ibu. Di mana memang ini cukup membuat beberapa petani khususnya ini cukup berpikir dua kali dan banyak mungkin berinovasi. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin mau Ibu jelaskan. Kenapa kok bisa terjadi sebuah kenaikan dalam pupuk ini sendiri? Jadi begini, cerita tentang POC ya. POC dulu. Jadi POC ini pupuk organik cair. Kenapa munculnya pupuk organik cair? Jadi begini. Jadi kita bicara sejarah ya, bahwasanya kita ini kan ada 273 juta jiwa yang harus kita kasih makan. Nah, ini kan memacu petani untuk meningkatkan produksinya untuk kecukupan pangan tersebut. Kemudian tentunya pemajuan produksi ini juga diimbangi dengan input-input diantaranya pupuk, pestisida. Memang sah-sah saja sih asal digunakan secara bijaksana. Namun lagi-lagi petani ini kadang kan kurang mematuhi SOP sehingga terjadi overdosis ya, baik pupuk maupun pestisida. Nah, itu sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau kita ke lapang itu ada kalanya bisa sampai 1 ton untuk per hektar. Sampai 1 ton Bu ya? Kalau saya kemarin ke Bojonegoro itu saya tanya, saya sampai miris juga begitu, itu tidak boleh terjadi. Nah, itu kan sudah berulang-ulang bertahun-menahun ya kejadian itu, sehingga membuat kalau sudah kerucuk artinya banyak tercemar bahan kimia di dalam tanah. Tentunya kan di dalam tanah itu berbagai macam makhluk ya, mikroba yang itu yang membuat suburnya suatu lahan. Nah, karena kebuyur dengan kimia, akibatnya populasi mikroba ini menurun. Nah, dengan menurun tentunya ya juga akan menurunkan produktivitas lahan ya. Tanah-tanah kita bahan organiknya menurun sehingga menyebabkan kesuburan lahan ya menurun. Artinya produksi sudah istilahnya, katakan kita mau input pupuk yang lebih tinggi lagi, it's okay, bisa meningkat. Namun demikian peningkatan itu tidak imbang dengan input yang kita berikan. Nah, inilah yang disebut dengan leveling off ya dari suatu produksi. Nah, ini kan sudah berjalan, ini kita sudah istilahnya lelah lahannya. Nah, akhirnya mau nggak mau suka nggak suka ya kita sepertinya wajib ya untuk menyuburkan tanah. Tentunya kalau menyuburkan kita hidupkan dulu tanah itu. Nah, mikroba tadi Bu ya. Nah, untuk menghidupkan tanah supaya subur yaitu menambah mikroba, yaitu tentunya dengan menambah
menambah bahan organik. Oke. Seperti itu. Bahan organik itu kan macam-macam ya, ada dua ya, ada yang padat, ada yang cair. Ada yang cair juga. Baik. Nah, kebetulan untuk topik kali ini mungkin kita bicara tentang pupuk organik cair ya. Nah, pupuk kalau yang padat itu kan ada kalanya kita petani itu agak sedikit berat kan mengangkut ke lahan. Betul. Tetapi bukan berarti tidak diberikan, tetap diberikan. Namun dengan adanya POC ini kita bisa menekan pemberian dari yang padat. Nah, POC ini, pupuk organik cair ini agak sedikit istilahnya dia itu mudah diserap gitu ya. Mudah diserap, terus juga bawaannya juga mungkin lebih ringan daripada pupuk padat ya, seperti itu. Juga pembuatannya juga kan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita sebenarnya tidak sulit ya. Jadi dalam pembuatan POC itu ada 3 jenis bahan, terutama bahan utamanya dia, terus kemudian ada bahan untuk pengaya dari pupuk organik cair itu sendiri, terus kemudian ada bahan untuk memfermentasikan, artinya memperkaya supaya terjadi suatu proses luruh ya unsur-unsurnya itu sehingga menjadi suatu zat atau unsur dalam suatu formulasi pupuk yang mudah diserap oleh tanaman. Nah, banyak itu sebenarnya. Kalau bahan utamanya itu bisa urin sapi ya, urin ternak lah pokoknya. Terus kemudian dari feses juga bisa diambil, artinya dicelupkan di air gitu aja. Feses padatnya diambil lagi ya, itu juga bisa digunakan sebagai bahan baku dari pupuk organik cair. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh sebenarnya Bu ya, saya penasaran sama Pak Junaidi. Pak Junaidi, Anda ini katanya habis diculik sama Bu Tini ya ke Kota Batu ini ya. Dan untuk hari ini pun juga istilahnya untuk produk yang ada di depan kita ini seperti juga inovasi dari Pak Junaidi Bu, betul? Betul. Oke. Kebetulan saya kemarin kan melakukan penilaian untuk kreasi inovasi teknologi dari kegiatan Dinas Pertanian Provinsi. Baik. Kebetulan saya ketemu beliau, terus beliau yang akan ditunjukkan kreasinya adalah Jakaba ini. Jakaba yaitu ini ya bahan utama dalam pembuatan POC. Oke, jadi ini adalah produk pupuk ya? Betul ya. Baik, yang lebih ke cair. Pupuk cair ya. Oke, ini sejak kapan ini untuk pembuatannya sendiri Pak, kalau boleh tahu? Kalau pertama kali ini kan temuan baru. Jakaba ini merupakan jamur yang bermanfaat untuk pertanian. Baik. Karena sebelumnya tidak ada. Artinya jamur yang biasa dimanfaatkan oleh para petani itu adalah jamur trichoderma, ada glycodium. Sementara spesies ini, Jakaba ini kan artinya baru ditemukan manfaatnya. Seperti itu. Itu pada tahun 2017 yang lalu saya menemukan ini, mencoba diaplikasikan pada tanaman sehingga hasilnya itu bisa menyembuhkan tanaman dan juga memperpanjang usia tanaman. Dan juga dapat menyembuhkan penyakit kerdil. Berarti mungkin bahasanya memang bisa menambah mikroba Pak ya? Ini ya. Luar biasa sekali. Nah, saya lihat sekilas ini seperti terumbu karang sih Pak. Nah, ini bahan utamanya apa ini Pak? Maksudnya apakah dari sebuah akar pohon atau bagaimana nih? Ya, itu kan sebuah jamur yang bisa tumbuh di tempat fermentasi, terutama yang kami coba yaitu menggunakan air leri kemarin. Air leri itu ditampung, yang pertama dan kedua kita tampung, didiamkan selama sekitar 15 hari atau 30 hari. Itu ditutup pakai kain. Jika beruntung akan dapat jamur itu, akan tumbuh jamur itu. Dengan sendirinya. Apakah ada bahan khusus untuk fermentasi atau mungkin perubahan atau pertumbuhan dari jamur ini Pak? Sebenarnya tidak ada media khusus, cuman yang penting ada kandungan karbohidrat, ada selulosa, ada semacam bahan-bahan organik itu. Gitu ya. Baik. Itu bisa ditumbuhi Jakaba. Makanya Jakaba itu kan
apa namanya ya, jamur yang baru ditemukan dan nama itu saya yang memberi nama Jagaba karena itu singkatan dari jamur keberuntungan abadi, singkat Jagaba seperti itu. Oke, jadi ini memang dasarnya membuat nama Jagaba ini adalah jamur keberuntungan abadi. Luar biasa. Ya. Pak Junaidi sendiri yang menamai ya. Baik. Nah itu karena kalau tidak beruntung menaruh air atau berbeda tidak muncul yang nama Jagaba. Jadi menarik sekali sih Pak. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih, kan membuat pemirsa juga semakin penasaran bagaimana ini Jagaba bisa terbentuk dan bagaimana nantinya pertumbuhannya sendiri. Kita akan kembali lagi dengan beberapa komersial berikut ini. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, Dialog Siang akan kembali lagi untuk Anda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Siang. Dan kali ini kita masih akan membahas mengenai tema hari ini bersama dengan dua narasumber kita, yaitu ada Bu Tini dan juga Pak Junaidi, mengenai sebuah topik yang cukup hangat juga di kalangan para petani di Indonesia khususnya, apalagi kalau kita berbincang-bincang atau berbicara mengenai pupuk yang sedang melambung tinggi pemirsa, yaitu temanya adalah POC atau pupuk organik cair dan juga bahan alternatif. Yang sudah ada di depan kita ini ada sebuah pupuk cair yang bernama Jagaba, atau tadi kepanjangannya adalah jamur keberuntungan abadi pemirsa ya. Ini adalah sebuah jamur yang punya histori juga sepertinya Ibu? Ya, punya histori. Jadi begini sedikit saya merangkum dari beliaunya. Jadi pada tahun 2017 beliaunya membuat PGPR, plant growth. Biasanya petani kalau mau menyemai benih padi itu membuat PGPR. Nah, PGPR itu sejenis juga pupuk cair ya, pupuk cair untuk merangsang pertumbuhan dari gabah tersebut. Nah, ini secara tanpa sengaja waktu PGPR itu tidak dia gunakan, dia taruh aja begitu. Loh, terus kemudian dia waktu dia buka, loh, ada apa ini begitu. Kok aneh gitu ya. Biasanya memang beberapa petani saya juga tidak pernah seperti Pak Junet ini. Begitu. Ya, terus kemudian ada apa ini? Dia juga pernah menanyakan pada komunitasnya, oh itu jamur buang aja, itu jamur patogen katanya begitu. Oh gitu. Nah, ternyata Pak Junet ini juga nggak menyerah, udah deh biarkan aja. Biarkan aja. Sudah. Terus dia kok tergelitik gitu ya. Mungkin jamur ini juga mau ikut. Nah itu kemudian dia coba, dia bikin lagi, keluar lagi, terus akhirnya dia coba-coba dengan kreasinya dia, ya mungkin dia seorang petani, dia tahulah kalau ini pasti, karena kita membuat beberapa POC itu pasti dengan menggunakan airleri ya sebagai bahan bakunya itu memang lebih bagus. Dia celuplah dia ke airleri tersebut, airleri beras, ternyata berkembang besar. Nah ini kemudian ya dia kembangkan, terus kemudian dia sosialisasikan, bahkan mungkin sudah dipromokan ya, dia sudah memformulasikan beberapa pupuk organik ini 3 jenis ya Pak ya. Ada untuk pertumbuhan tanaman, ada untuk pembuahan, ada untuk pembibitan, seperti itu. Baik, berarti coba ke ceritanya seperti itu sejarahnya. Iya betul. Jadi memang sejarahnya ini memang cukup menggelitik juga ya. Maksudnya awalnya dia dipandang sebelah mata juga betul, ya. Iya, nggak nyangka begitu. Iya, pernah ditanya nggak gimana rasanya dipandang sebelah mata gitu. Memang suatu temuan itu kan awal dari ketidaksengajaan. Betul sekali. Dan akhirnya manfaatnya waktu itu memang diketahui ketika sudah diaplikasikan. Memang diaplikasikan ke tanaman gitu ya. Dari kan kita bisa berpikir ini barang aslinya memang PGPR ya, mau PGPR, PGPR-nya dipakai, ininya diangkat, terus dia kembang biakan, terus coba ya namanya petani kan itu lingkungannya, kehidupannya dia terus kemana-mana, kok bagus. Nah, akhirnya dia berani ikut Renopek dia kemarin untuk penganugerahan dari gubernur. Oh, menang juga? Alhamdulillah 5 besar.
Wah, luar biasa Pak Junaidi. Ini temuan yang cukup mengagetkan juga ya. Ini soalnya juga baru pertama kali ya Pak? Maksudnya di seluruh Indonesia? Iya. Seluruh Indonesia. Sepertinya begitu. Luar biasa sekali. Jadi ini memang dari tahun berapa Pak tadi? Kalau awalnya ditemukan tahun 2017, cuman stagnan. Sampai 2 tahun sampai 2019 baru dia kok ini ya, kok apa itu? Lalu dia saya uji cobakan lagi. Oh gitu. Untuk memunculkan ini maksudnya, untuk memunculkan dia. Alhamdulillah pada 2019 muncul, dan itu sudah saya uji cobakan di kelompok tani kami terutama, terus saya sebar melalui media sosial. Alhamdulillah sekarang yang memanfaatkan sudah nasional sekarang. Nasional sampai luar Pulau Jawa mungkin Pak? Bukan cuma pulau luar negeri sudah ada, Malaysia ada. Oh, wow. Sampai diekspor juga berarti Bu ya? Ekspor mungkin belum ya. Sudah yang itu dapat kiriman melalui medsos dari Costa Rica. Oh baik. Costa Rica kemarin. Baru kemarin masuk juga ya berarti ya. Ini meminta untuk langsung dikirimkan pupuk cairnya ini, atau mereka akan melakukan studi atau gimana Pak? Ya pertamanya kan pupuk cairnya dulu. Lah dia mengembangkan juga, ternyata berhasil. Baik. Berhasil memunculkan Jakaba ini. Oh gitu, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, ini adalah sebuah terobosan yang baru pertama kali di dunia bahkan Pak ya? Ya, di dunia. Ini sebuah penemuan yang memang kalau Anda saksikan hari ini juga saya melihatnya adalah sebagai sebuah seperti terumbu karang. Atau terumbu karang, betul kan Pak ya? Atau mungkin akar yang memang dibasahi lah yang akhirnya terjadi seperti itu. Tapi ini kita punya beberapa tampilan mengenai PowerPoint yang akan menjelaskan beberapa mengenai POC ini sendiri atau pupuk organik cair ini ya pemirsa. Baik, kita lihat bersama-sama ini POC disajikan pada sosialisasi, ada sirkulasinya ya Bu ya untuk kondisinya ini sendiri ya. Kondisi tanah pada saat ini memang saya gambarkan seperti inilah diagramnya kondisi lahan kita disebabkan karena apa gitu ya. Ya memang karena kita juga mengepus produksi ya, mengenjot produksi untuk memberikan kecukupan pangan ya dari masyarakat kita kan tiap hari tumbuh ya, makannya juga tentunya tumbuh 2 kali lipat ya. Kemudian juga penggunaan bahan kimia ya yang overdosis ya, itu yang menyebabkan degradasi lahan seperti itu, sehingga pilihan yaitu harus mengembalikan kesuburan lahan, yaitu dengan apa? Dengan pupuk organik. Nah, pupuk organik itu ada 2, organik padatan dan cair. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat pupuk cair. Saya bicara tentang pupuk cairnya, pupuk organik cair, yaitu bahan utamanya pembuatan PUC. Kemudian ada juga bahan pengaya. Jadi bahan utama itu harus diperkaya dengan zat-zat tertentu ya. Jadi katakan dari perampasan kacang, kedelai itu yang paling tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan zat-zat untuk fermentasi. Biasanya untuk fermentasi itu kita gunakan dari buah-buahan seperti wortel, tomat, pepaya. Jadi memang lebih alami Bu ya? Memang iya, justru itu. Makanya petani itu sebenarnya tidak ada alasannya Pak ya tidak kembali ke alamnya, karena di alamnya itu sebenarnya banyak zat tersedia sudah sebenarnya. Tinggal kita mau berupaya kayak Bapak ini, kayak Pak Junet ini kan berkreasi, akhirnya menemukanlah dia, diberikan anugerah begitu. Semacam itu. Ini adalah kandungan unsur-unsurnya. Nah ini Jakaba, artinya ini juga bahan baku alternatif yang bisa digunakan sebagai pembuatan pupuk organik cair. Ini sejarahnya Jakaba yang tadi disampaikan, yaitu secara ketidaksengajaan Pak Junaidi pada tahun 2017. Berarti ini untuk nama sendiri Bu ya? Ini apakah memang beliaunya sendiri yang memberikan spontanitas? Oh gitu ya, bukan kayak mencari di kamus mungkin bahasa. Ya, karena sebelumnya saya mencari referensi di artikel itu memang tidak ada jamur ini. Makanya saya memberanikan diri menamakan sesuatu yang saya temukan sendiri seperti Jakaba ini. Wah luar biasa sekali. Jadi ini memang untuk nama ilmiahnya ada sendiri Pak? Ya kemarin kan banyak waktu awal-awal minta apa nama ilmiahnya Pak, ya Jakaba, karena sebelumnya itu tidak punya nama.
Betul. Karena saya membaca di beberapa referensi di artikel ataupun jurnal itu tidak ada memang. Dan itu yang pertama kali mengetahui manfaatnya ya saya seperti itu. Luar biasa, Memang, Bapak sendiri ya. Memang jamur itu kan dibedakan menjadi dua ya. Ada jamur yang mikroskopis, artinya jamur yang kecil tidak bisa dilihat mata telanjang. Kebetulan yang telah temukan ini adalah jamur makroskopis yang bisa kita lihat. Lihat miselianya, lihat koloninya bisa kan seperti itu. Ini menarik sekali sih Bu. Tapi apakah memang nanti akhirnya untuk penemuan ini akan menjadi hal yang akan dipatenkan Bu? Atau bagaimana? Kedepannya memang begitu. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan Bapak Kepala Dinas di Kabupaten Situbondo. Memang ini kan memang baru diketemukan, artinya sehingga untuk uji labnya ada, cuman masih simpel sekali. Nah ini makanya saya kebetulan dari BPTP ya, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian juga sangat artinya tergugah untuk ingin tahu apa sih ini, kandungannya apa sih ini. Saya juga akan minta tolong teman-teman di lab untuk menguji apa sebenarnya ini isinya, kandungannya dan sebagainya. Bahkan kedepannya tadi kami juga sudah bincang-bincang, kami akan bantu untuk uji efektivitas. Yang beliau sampaikan kan berdasarkan beliau ngomong gitu kan. Kita kan tidak ini bener enggak begitu. Jadi kita kalau secara ilmiah kan memang harus ada data dukung ya, yang memastikan sehingga kelak kita bisa mematenkan. Jadi masih proses panjang lah seperti itu. Tetapi itu tetap kita menghargai beliaunya ya, kita menghargai beliaunya dan kita tangkap ini peluang bagus ya. Tidak semua orang bisa seperti ini, sehingga kami juga akan membantu baik uji lab maupun uji efektivitas di lapangan. Karena yang dia sampaikan masih kata dia gitu. Ya, ini menarik sekali pemirsa. Jadi memang temuan yang memang bisa dibilang ini akan menjadi sebuah terobosan terbaru di dunia pertanian Indonesia. Ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di Dialog Siang. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog Siang dan masih bersama dengan narasumber kita yang sempat membahas mengenai bagaimana tadi memanfaatkan untuk pupuk organik cair, di mana ini adalah sebuah terobosan terbaru. Khususnya memang ini adalah sebuah pupuk cair yang ditemukan oleh Pak Junaidi sendiri setelah melalui berbagai proses yang terjadi, khususnya waktu tadi diceritakan juga sempat disepelekan juga Pak ya. Nah ini kalau misal di rumah, ada pemirsa di rumah yang mungkin memang ingin menggunakan untuk pupuk cair ini seperti apa Pak? Untuk masalah aplikasi Gagaba pada tanaman itu manfaatnya bermacam-macam, seperti menjadi nutrisi tanaman dan juga menjadi ZPT, zat penunjang tumbuh, dan juga menjadi fungisida ya, seperti untuk pengendalian jamur itu, jamur patogen. Oh baik, ini jamur yang baik untuk tumbuhan Pak ya? Oke. Nah untuk aplikasi biasanya kalau untuk spray itu cukup menggunakan 200 sampai 400 ml per tangki. Oh gitu. Adakah campuran di dalamnya yang perlu ditambahkan? Ya sebenarnya itu cukup, tapi walaupun misalnya mau ditambahkan lagi boleh juga, nggak apa-apa, karena petani itu, apalagi petani organik itu kadang bermacam-macam formula yang dibikin sehingga butuh ini dimasukkan ke tanaman, artinya diaplikasikan ke tanaman. Nah, kalau bicara soal cukupnya pakai Gagaba ini sebenarnya sudah cukup. Begitu ya. Nah untuk aplikasi kocor itu bisa menggunakan 400 sampai 500 ml per 10 liter air bersih. Dikocorkan ke tanaman atau bisa dicampur menggunakan pupuk kimia juga boleh. Bisa menggunakan sekitar
sekitar 50 gram seperti itu. Oke, jadi memang ini untuk semua berbagai macam produk pertanian, ataukah memang ada yang lebih khusus gitu Pak untuk penggunaannya? Ya, seperti tadi, misalnya ada tanaman terkena serangan jamur patogen atau katakanlah layu fusarium. Ada tanaman itu kadang ada yang layu kena jamur fusarium. Ini bisa diaplikasikan melalui kocor, sehingga bisa menyembuhkan tanaman yang layu seperti itu. Jadi untuk aplikasi terserah apa yang ada di lahan. Kalau misalnya tidak ada kendala katakanlah, tidak ada serangan hama penyakit, ya dikocorkan atau dispraykan, ya mempercepat pertumbuhan tanaman seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sama-sama memang masih berguna dan juga memberikan manfaat juga kepada tanaman pertanian tadi ya. Baik, ini kalau misalnya memang nanti pengaplikasiannya gitu kan, ini adakah waktu-waktu khusus tertentu yang baik digunakan, mungkin ketika pagi hari, siang hari, atau mungkin malam hari? Ini seperti apa? Itu biasanya digunakan kalau yang bagus itu yaitu pada pagi hari atau sore hari. Karena ini kan mikroba. Betul. Mikroba kalau pagi kadang-kadang kan kena terik matahari gitu ya. Selainnya itu takutnya populasinya tertekan, banyak mati. Kalau sore mungkin dia aman, jam 3 sore gitulah seperti itu. Gitu ya. Jadi memang saya ini klarifikasikan lagi. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Junaid tadi, yaitu pupuk cair yang bahan bakunya dari Jagaba ini bisa satu berguna untuk pupuk untuk pertumbuhan tanaman, dua bisa berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tanaman, mempercepat ya, terus tiga juga sebagai berfungsi sebagai fungisida atau pestisida. Jadi biasanya di tanah itu tanpa kita sadari juga ada penyakit ya, seperti tanaman cabai tiba-tiba layu itu namanya karena layu fusarium ya, akarnya itu gitu. Iya, nah itu dikendalikan dengan ini, dengan Jagaba ini ya, itu bisa memperbaiki tumbuhan tunas-tunas baru mana yang dia cobakan seperti itu. Gitu. Ya, tumbuh tunas baru. Jadi seperti itulah kegunaannya. Nah, dalam pengaplikasiannya yang intinya begini, kalau itu sepanjang disemprotkan ke daun, memang dosisnya harus lebih rendah. 200 cc ya, 200 cc ya, satu cup ini itu. Perbandingan dengan air berarti lebih banyak airnya ya. Iya. Baik. Kalau memang itu dikocorkan, kita bisa berikan pekat gitu. Lebih pekat, bisa dirujuk. Kalau pekat disemprotkan, nanti akan menutup ke daun, mengganggu fotosintesis di daun. Daun itu kan fotosintesis ya. Kalau ketutup ini gitu kan, bisa terganggu fotosintesisnya. Sehingga dia diberikan encer-encer saja. Tapi kalau di tanah boleh pekat 400 sampai 500 tangki. Gitu ya. Pengaplikasiannya itu berapa kalinya, yaitu kalau 1 hektar tuh habis 7 tangki ya, 1 hektar habis 7 tangki. Nah, berapa kali itu, berapa Pak? 8 kali aplikasi ya, 8 kali aplikasi. Jadi kalau tanam padi itu ya waktu setelah tanam, selesai tanam, kalau pas tanam kan sibuk kita ya, setelah tanam pada umur 14 hari kita semprot, nanti seminggu lagi semprot, seminggu lagi semprot, nggak apa-apa. Baik. Ya, karena Bisa mengurangi penggunaan pupuk ini. sampai 8 kali lah, 8 kali penggunaan seperti itu. Tapi memang pada akhirnya untuk hasilnya sendiri sudah dirasakan Pak ya? Sudah. Ya, Ya, yang paling utama itu bisa menekan, artinya penggunaan pupuk kimia itu bisa ditekan. Artinya bisa 30% sampai 50% kalau memang continue continue digunakan. Karena pupuk organik ini biasanya kan tidak bisa instan kayak pupuk kimia. Betul. Ya, banyak orang pada senang kalau kimia itu karena cepat dikasih sekarang betul. Kalau agak ini instan ya, kalau ini masih proses. Betul. Tapi pasti, walaupun telat tapi pasti. Betul. Tapi Pak Junaid ini semacam menghargai proses sepertinya Pak ya. Jadi memang ketika ada tanaman yang ya bahasa para petani itu kalau misalnya kita menggunakan dengan hati, nanti tumbuhannya juga akan kayak anak sendiri gitu kan Pak ya. Benar. Dan akhirnya pun juga ada sebuah jamur yang membantu pertanian dari Pak Junaid sendiri. Nah, ini luar biasa sekali. Ini juga sudah diperjualbelikan sampai di luar negeri juga Pak ya. Nah, ini
ya. Ya. Nah, ini kalau kita akan berbincang-bincang mengenai harga dari buku ini sendiri, Pak. Ini kan secara memang ini baru sekali loh, Pak. Dimana memang ada yang bentuknya sudah cair dan ada yang masih ya bahasa ini isolatnya ya, bibitnya ya. Nah, ini sudah diperjualbelikan dari mulai tahun berapa, Pak, kalau boleh tahu? Ya sekitar tahun 2021 lah baru saya coba membuat seperti produk ini. Bahkan produk ini saya hibahkan ke PCNU Situbondo. Oh, gitu. Saya hibahkan ke PCNU Situbondo. Ini harganya, soal harga, kalau ini 30.000. 30.000. Baik. Satu botol sebanyak ini 30.000, Ya, Pak, ya. 30.000. Ini sangat murah sekali loh, Pak. Temuan terbaru yang memang di dunia tidak ada gitu kan. Dan ini Iya. harga 30.000. Ini memang sudah banyak yang request juga loh pemirsa. Ini juga dari luar negeri pun juga sudah ada yang meminta, Pak ya. Nah, ini dan langsung untuk penjualan sendiri langsung dari Pak Junaidi sendiri berarti ini. Ya, bisa melalui Shopee juga bisa ada. Oh, buy online berarti ya, Pak ya. Online. Online juga bisa berarti ya. Ya dengan beberapa toko-toko online yang hijau atau mungkin oranye juga gitu kan ya, karena memang ini sepertinya cocok sekali dimanapun juga, misal di luar negeri pun juga sekarang sepertinya juga membutuhkan alternatif lain, Pak ya. Ya seperti Jakaba ini, istilah Jakaba. Sebenarnya saya suka berbagi, maksudnya saya ilmu tentang manfaat Jakaba dan cara mendapatkan Jakaba sudah saya share di YouTube saya. Alhamdulillah saya punya akun YouTube. Oh baik, ada Ya, channel sendiri, ada Pak ya. YouTube Abah Junaidi Said namanya. Abah Junaidi Said. Ya, itu akun saya sebar ilmu tentang bagaimana cara membuat atau mendapatkan Jakaba. Namun sebagian yang tidak berhasil itu berulang-ulang kali tidak berhasil, kadang menanyakan bagaimana apa kalau saya beli sholat Jakaba. Ya boleh, tidak apa-apa. Gitu. Karena memang juga diperjualbelikan, Pak ya. Maksudnya beli satu kali itu sudah bisa seumur hidup. Dipakai seumur hidup. Bisa ya. seumur hidup asalkan telaten menjaganya, memberi makan. Ketika Jakaba itu sudah di atas 1 bulan, 2 bulan, ini cairan harus dihilangkan, artinya diaplikasikan pada tanaman. Baik. Lalu diberi makanan lagi seperti air dedak ataupun air lergi seperti itu. Oh, simpel sekali, Pak ya. Maksudnya Simpel tidak, sekali. karena memang untuk air leri sendiri kan memang kita bisa dapatkan dari Iya, kehidupan di sehari-hari. rumah-rumah ya. Betul. Pasti itu sudah tiap rumah tangga biasanya pasti menanak nasi gitu. Iya. Itu kita manfaatkan, kita tampung di wadah. Lalu ya untuk makanan ini atau bisa untuk awal pertama kali mau memunculkan Jakaba juga seperti itu bisa. Artinya menggunakan air juga bisa. Gitu. Berarti ini bisa berpotensi untuk menjadi lebih lebar dan lebih luas. Iya, lagi, iya, ya. benar. Untuk ukurannya sendiri, Pak ya. Oh, gitu. Dan untuk apa ya, jawaban atas pupuk yang bisa digunakan berhektar-hektar ini bisa menjadi jawaban juga kan, Pak? Karena memang kalau kita lihat dari bentuk apa namanya, ini kalau bisa dibilang bahan utamanya, Pak ya. Bahan utamanya pun juga bisa dipakai selamanya. Selama masih hidup dan juga selama telaten ya, Pak ya, untuk ngasih makan. ngasih makannya juga. Wah, ini seperti peliharaan juga akhirnya ya. Iya, sama. Daripada peliharaan yang tidak mending ini aja, Pak ya. Ini bermanfaat sekali. Baik, kalau misalnya mungkin pemirsa di rumah pengen mendapatkan ini melalui Pak Junaidi atau bagaimana? Ya bisa, kalau misalnya butuhkan isolat atau pupuk cairnya bisa menghubungi nomor kami, bisa langsung japri ke kami dengan nomor 085 232 860 115 atau bisa menghubungi media Sosial media. toko online itu. Oke, baik. Ada toko oranye dan juga toko hijau itu ya. Soalnya hari ini kita tidak disponsori gitu. Jadi sepertinya juga kalau memang sudah ada di toko hijau dan oranye akan mempermudah juga gitu kan, Pak ya. Nah, ini untuk mungkin sosial media lain, Instagram mungkin ada, Pak? Masih belum, Pak ya? Lebih ke YouTube berarti, Pak ya? Oh, lebih fokus di YouTube. Baik, ini sebelum kita akhiri untuk perbincangan kita di siang hari ini yang memang
saya juga terkaget-kaget dengan penemuan Pak Junaidi sendiri ini. Mungkin ada harapan-harapan atau sebuah pesan kepada pemirsa di rumah dari Ibu Tini dan juga Pak Junaidi, boleh? Dari siapa dulu? Ya, Dari Ibu Tini dulu ya. oke, siap. Jadi dari kami yang selaku dari lembaga Kementerian Pertanian, Baik. jadi stop penggunaan pupuk kimia ya, maksudnya pupuk kimia yang overdosis ya, juga pestisida yang overdosis juga. Jadi mulai sekarang saya himbau untuk stop dulu, ya. beralihlah ke pupuk organik. Bukan berarti stop tidak menggunakan, artinya gunakanlah sesuai dengan koridor, artinya dengan sesuai dengan SOP atau rekomendasi yang sudah dituangkan di Kementerian Pertanian. Kami sudah punya rekomendasi penggunaan pupuk pestisida. Nah, kemudian yang berikutnya, kedua, semakin hari yang jelas ke kapasitas pemerintah untuk memberikan pupuk subsidi kan semakin menurun. Oleh sebab itu juga salah satu upaya supaya petani ini beralihlah perlahan-lahan mengurangi pupuk anorganik dan mensubstitusi dengan penggunaan pupuk organik, baik cair maupun padat. Kebetulan Pak Junaidi ini menemukan bahan baku untuk pupuk cair. Mari rame-rame kita manfaatkan dengan senang hati ya Pak ya. Kalau mau ada yang mau berminat untuk meminta, Pak Junaidi ini tidak pasang tarif gitu ya, istilahnya pasang tarif, kan bawa ke sini tuh nggak ada tarif-tarifan istilahnya, jadi monggo saja seperti itu. Cuman yang sudah ada formulasi, mungkin ini yang sudah dikeringkan, itu barangkali kita ada upah lah untuk mengeringkan ya Pak Junaidi. Nah, ada bisa menghubungi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junaidi. Jadi mungkin barangkali itu, jadi mulai sekarang ayo para petani kembalilah ke organik ya. Namun bukan berarti kita meninggalkan bahan kimia itu, tidak. Tetap bahan kimia ada, tetapi dengan porsi yang sudah bisa dikurangi lah. Betul dikurangi sekali. Ya 30%, 50%. Kalau 1 ton ya kurangnya 75% dong. Betul sekali itu. Saya bisa shock juga. Iya. Itu. Itu barangkali pesan saya kepada para pemirsa, khususnya petani. Kalau dari Pak Junaidi apa nih Pak, kira-kira harapan atau mungkin sebuah cita-cita nantinya, apakah mau ada sebuah penemuan baru lagi yang ingin ditemukan lagi Pak? Seperti Jakaba ini, Jakaba mungkin ini sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami. Baik. Sehingga apa yang saya temukan ini memang saya persembahkan untuk para petani, biar para petani ini bisa mandiri, bisa mandiri pupuk, bisa mandiri obat-obatan, sehingga tidak lagi terjajah oleh pestisida yang dari luar negeri. Baik. Itu. Apalagi dengan menggunakan Jakaba ini bisa mengurangi penggunaan pupuk. Ini kan berarti membantu program pemerintah untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Karena dengan menggunakan Jakaba secara otomatis lambat laun penggunaan pupuk kimia ini akan berkurang. Betul. Seperti itu. Boleh mungkin dikasih tahu ke pemirsa sekali lagi untuk pemesanan atau mungkin untuk berkonsultasi dengan Pak Junaidi sendiri bisa dihubungi di nomor berapa Pak? Kalau nomor HP 085 232 860 115 atau bisa nonton di YouTube kami. Boleh. Abah Junaidi Zahid. Oke, Abah Junaidi Zahid. Di situ ada mungkin kolom komentar yang mungkin disediakan untuk bisa sharing-sharing bersama ya Pak ya. Iya, pasti saya jawab komentar-komentar. Pasti dijawab Pak ya. Jangan sampai ditinggal atau dianggurin Pak ya, kasihan. Baik, ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dari Pak Junaidi? Ya, saya rasa cukup itu dulu. Mungkin kalau soal inovasi-inovasi selanjutnya saya akan meningkatkan, siapa tahu tahun depan saya mempunyai penemuan baru lagi, tentunya saya persembahkan untuk para petani. Petani Indonesia biar jaya. Wah, luar biasa sekali. Nah, apakah menjadi sebuah moto terbaru Pak?
Adalah sendiri ya. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Tini, terima kasih Pak Junaidi yang sudah hadir hari ini sharing-sharing mengenai sebuah terobosan terbaru, khususnya ini memang adalah sebuah penemuan terbaru di dunia ya Bapak Ibu ya. Semoga nantinya bisa bermanfaat dan juga nantinya akan menjadi jalan para petani di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan solusi dalam masalah perpupukan yang ada di Indonesia yang kali ini sedang naik-naiknya. Oleh karena itu juga kami ingin mengingatkan sekali lagi untuk Anda pemirsa yang ingin mengupdate sosial media dari Dialog Siang, langsung saja cek Instagram kami yang terbaru, jangan lupa di follow dan juga di komen atau mungkin di like untuk Instagram dari Dialog Siang di @dialogsiang.atv. Termasuk juga untuk YouTube dari Agropolitan, langsung saja cek di Agropolitan Spasi Televisi, dan juga untuk website kami langsung saja dicek di agropolitan.tv. Cukup sekian pemirsa untuk perbincangan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Roy Pradana pamit undur diri mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.